boleh ya maju aja di depan, gak apa-apa. Oke. Sebelum mulai, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Thank you Tuhan buat nafas yang masih Engkau kasih buat kami, buat kesehatan, buat segala sesuatu yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Engkau berkumpulkan kami di tempat ini. Kami mulai sama-sama untuk memulai kebaktian persekutuan doa ini. Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita sama-sama mau nyanyi bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kita katakan, rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk orang di samping kiri kanannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulangi dari awal. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kita mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan begitu luar biasa di tengah-tengah kita. Kita mau menyanyikan satu lagu lagi bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita dan kita mau terbang. Mari kita katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang kami, aman dalam-Mu Tuhan.
meniti kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Semuanya, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas segala jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita sama-sama siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi satu lagu, Hati Sebagai Hamba. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Dan kami tenang sebab Kau Allahku. Kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, persiapan, pengetahuan, kesehatan, biar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran Alkitab semata. Urapi anak-anak-Mu dalam persekutuan doa Raja Wali Group ini yang membaca dan mendengarkannya, biar setiap orang dipimpin untuk memperoleh pengetahuan, pengertian, hikmat, kebijaksanaan, kearifan, makin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan, dan hidup menurut kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Selamat siang. Dosen saya bilang begini, kalau kita mengucapkan selamat kepada orang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan sebagainya, yang harus jelas ialah kata selamatnya. Tadi saya mengucapkan selamat siang, Anda jawab cuma siang. Tahu kenapa? Karena memang semua orang sudah masuk siang hari ini, tapi belum tentu semua orang selamat di siang ini. Jadi ketika saya mengatakan selamat siang saudara, maksud saya ialah semoga Anda semua selamat di siang ini. Tapi Anda kepada saya cuma siang. Jadi saya nggak perlu selamat ya. Sekali lagi selamat siang saudara. Ya, sekarang saya sudah ikut selamat. Mari kita buka Roma 6. Roma 6 kita baca ayat 1 sampai 18. Roma 6 ayat 1 sampai 18. Mari kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 1, Anda bersama-sama baca ayat 2, gantian. Roma 6 ayat 1 sampai 18. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Atau tidak tahukah kamu
bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, terhadap dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi berada di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya, sampai situ aja. Menurut Rasul Paulus, siapa yang telah dibaptis dalam Kristus, dia telah mati bersama Kristus. Jadi ketika kita dibaptis dalam Kristus, kita mengalami apa yang Kristus alami. Sebab begitu kita dibaptis dalam Kristus, hidup kita ada di dalam Kristus. Dan kalau hidup kita ada di dalam Kristus, kita juga mengalami apa yang Kristus alami. Yaitu kita mengalami kematiannya dan kita mengalami kebangkitannya. Kalau Anda ada dalam kapal selam, terus kapal selamnya menyelam, ikut turun nggak? Ikut nggak? Ya kalau nggak ikut pelampung namanya. Dan ketika kapal selamnya naik, kita ikut naik. Itulah yang Paulus katakan. Siapa telah dibaptiskan dalam Kristus, dia telah mati bersama Kristus. Dan karena itu dia telah bangkit bersama Kristus. Nah, apa artinya mati bersama Kristus? Ya, bebas dari dosa. Ayat 7 mengatakan siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa kan? Orang mati masih bisa maling nggak? Ayo. Orang mati masih bisa bohong nggak? Enggak. Gitu. Jadi setiap orang yang sudah mati bersama Kristus, dia telah bebas dari dosa. Amin? Kurang semangat aminnya. Amin. Kalau gereja Protestan termasuk HKBP dan gereja kami, sementara khotbah nggak boleh bilang amin kan? Iya. Saya pertama kali berkhotbah di gereja karismatik ya. Sementara saya semangat berkhotbah di atas, ada ibu-ibu teriak dari bawah, amin. Saya kaget. Secara refleks saya bilang, belum. Karena di gereja saya amin artinya selesai kan? Padahal amin artinya sungguh benar.
Benar nggak Anda sudah bebas dari dosa? Nah itu pertanyaannya. Benar nggak? Masih bohong nggak? Lihat duit mata hijau nggak? Masih ada iri hati nggak? Lalu mana yang benar kalau begitu? Alkitab atau realitas? Alkitab mengatakan siapa yang telah mati, ya telah bebas dari dosa kan? Realitasnya enggak. Ayo, bagaimana memahaminya? Nah, untuk memahaminya, kata kuncinya adalah hamba. Artinya, bahwa ketika kita dibaptis dalam Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, hidup dalam Kristus, kita bebas dari dosa. Walaupun masih orang berdosa. Tapi bukan lagi hamba dosa. Hamba ialah orang yang seluruh hidupnya diatur oleh majikannya kan? Dia tidak punya kebebasan kehendak. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Itu hamba. Saya ambil contoh lah begini. Saya tidak mempersoalkan rokok ya. Ada orang suka merokok ya. Tapi ada orang lain bukan lagi asal merokok. Dia sudah di hamba rokok ya. Biar gak makan asal rokok kan gitu. Kaget tengah malam satu batang dulu baru tidur lagi kan itu. Itu orang bukan lagi asal merokok. Sudah jadi hamba rokok. Dulu waktu saya masih muda. Sekarang masih muda juga Pak. Cuma dulu lebih muda dari sekarang gitu. Kalau orang tanya Bapak udah tua ya enggak, saya masih muda. Cuma dulu lebih muda dari sekarang. Waktu saya masih muda, jemaat saya suka ngajak-ngajak makan di restoran ya. Nah, di sini belum pernah sih gitu. Bercanda loh. Gitu. Sebelum makan mereka tanya, Bapak minum bir enggak? Saya bilang saya minum. Sekali-sekali saya minum minuman beralkohol ya. Tapi saya bukan hamba minuman. Sekali-sekali kalau saya minum yang alkohol, bir kan, saya sekali-sekali minum dulu ya. Apalagi yang gratis, ya enggak? Gitu. Tapi saya bukan hamba minuman. Sederhananya, kita semua butuh duit kan? Tapi kita tidak boleh menjadi hamba uang. Artinya kita masih orang berdosa, tapi kita bukan lagi hamba dosa. Ketika Indonesia merdeka, 77 tahun lalu, apakah semua udah beres? Enggak kan? Jepang masih ada waktu itu. Bahkan nikah masuk lagi kan? Tapi kita mengatakan mulai saat ini, kita tidak tunduk lagi kepada perintah Jepang. Itu maksudnya. Kita masih orang berdosa, tapi bukan lagi hamba dosa. Untuk itulah, kalau kita bukan lagi hamba dosa, kita sekarang hamba apa yo? Ya, ayat 17 dan 18. Baca ayat 17 dan 18. Dahulu memang kamu hamba dosa, kan ayat 17 ya kan? Tapi kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diberikan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi, setiap orang yang sudah dibaptis dalam Kristus, dia sekarang adalah hamba kebenaran. Jadi orang yang hidup dalam dosa, hamba dosa. Orang yang hidup dalam kebenaran, hamba kebenaran. Tapi untuk menjadi hamba kebenaran kita harus mati bersama Kristus. Itu. Lalu kalau kita sudah turun dengan kapal selam itu, kapal selamnya naik, kita naik lagi ya enggak? Tapi bedanya Kristus dengan kapal selam apa ayo? Yang bilang kapal selam itu orang, barang, Tuhan itu orang, Tuhan. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah begini, kapal selam itu sekali menyelam dia masih naik lagi, bisa menyelam lagi kan? Tuhan tidak, sekali mati, sekali bangkit, selesai.
Jadi katakan dalam ayat 10 kan? 10 apa 9? Kristus telah mati, dia tidak mati lagi. Berapa itu? Tadi saya bilang berapa? 10 ya? Ya beda-beda tipis lah. Gitu. Jadi kita ini sekarang bukan lagi hamba dosa. Tapi hamba kebenaran. Ayat 11 bilang apa? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kata kunci adalah bagaimana kita memandang hidup kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Memandang apa? Memandang hidup kita. Cara pandang kita terhadap hidup kita. Kita ini hamba dosa apakah hamba kebenaran? Itu. Cara pandang ya. Minum dulu ya. Bukan haus, mau demo. Gelas ini setengah kosong apa setengah berisi? Cara pandang. Ngerti kan? Anda memandang yang kosong, Anda bilang setengah kosong. Anda memandang yang berisi, Anda mengatakan setengah berisi. Nah, cara pandang. Sebagai orang yang sudah dibaptis dalam Kristus, orang yang hidup dalam iman pada Kristus, cara pandang Anda terhadap hidup Anda apa yo? Begini, Anda ini orang baik yang sewaktu-waktu masih bisa berbuat jahat? Ataukah Anda ini orang jahat yang sewaktu-waktu masih bisa berbuat baik? Cara pandang kan? Kita ini orang baik yang sewaktu-waktu masih bisa berbuat yang tidak baik? Ataukah kita ini orang tidak baik yang sewaktu-waktu masih bisa berbuat baik? Biar gampang saya pakai A dan B ya. A, saya ini orang tidak baik yang sewaktu-waktu masih bisa berbuat baik. Atau saya ini orang baik yang sewaktu-waktu masih bisa berbuat tidak baik. A apa B? B. Kenapa kalau A? Kalau A, konsekuensinya apa? Ketika Anda berbuat jahat, Anda bilang, apa boleh buat? Dari sana saya udah gitu kan? Tapi kalau Anda bilang saya B, maka sekalipun jatuh bangun lagi kan? Jatuh bangun lagi. Sambil maju. Dulu saya berasal dari Maluku Barat Daya ya. Nama saya Rap-Rap, orang sangka orang Batak ya. Gitu. Rap-Rap itu pun masih suka disalah tulis ya. Orang suka dipisah jadi dua kata ya. Rap, rap. Lalu dibaca dengan keras kan, rap. Padahal dalam bahasa Batak artinya sikat sampai habis, ya enggak? Iya, di rap sudah kan gitu. Padahal nama saya rap itu satu kata. Ditulis sambung. Bacanya agak lembut-lembut lah, rap gitu. Dan sekarang ada dua pendeta rap ya, ponakan saya juga. Kalau ponakan saya itu inisialnya SH. Kalau saya LZ. Tahu kepanjangannya LZ itu apa ya? L itu Luther ya. Z itu Zwingli. Nama saya itu berasal dari dua reformator gereja. Martin Luther, reformator gereja di Jerman. Temannya Ulrich Zwingli, reformator gereja di Swiss.
Bapak saya memberi nama-nama itu kepada saya tanpa bertanya apakah saya setuju dengan nama-nama itu. Karena saya lahir 31 Oktober, hari reformasi gereja. Sedikit lagi ya. Ini bukan minta kado, bukan, cuma kasih tahu aja gitu. Saya berasal dari Maluku Barat Daya, satu pulau kecil, relatif lebih dekat ke Australia. Maluku sudah di bawah sekali. Kalau di sini saya orang Ambon, tapi sebenarnya asal usul saya itu satu pulau kecil di Maluku Barat Daya. Makanya waktu saya kuliah di STT Jakarta, ada yang tanya, kamu dari Ambon mana? Saya bilang, oh pulau dari mana saya berasal itu relatif lebih dekat ke Australia. Teman orang Batak, sama-sama STT Jakarta, dia nyeletuk, oh pantas saja kau mirip aborigin. Cakep begini pengaborigin ya gitu, heran juga itu. Jadi di desa saya waktu itu SD cuma sampai kelas 3. Jadi saya mesti ke kecamatan untuk tamat SD. Kemudian SMP-nya di kabupaten. Nah, jadi setiap kali 17 Agustus ya, upacara bendera. Anak-anak sekolah diundang untuk upacara. Jadi pagi hari upacara bendera kami semua ikut. Malamnya resepsi kenegaraan, kami juga diundang. Karena kami nyanyi. Nah, selesai acara resepsinya, acara hiburan. Terus MC-nya, ya, MC-nya mengundang setiap kepala dinas yang hadir ya, harus naik ke panggung dan menyanyikan satu nyanyian. Dan yang paling terakhir naik adalah kepala dinas PU, saya masih ingat ya, kepala dinas PU. Begitu dia naik, dia nggak tahu mau nyanyi apa lagi, karena semua nyanyian yang dia tahu sudah dinyanyikan oleh kepala-kepala dinas sebelumnya. Akhirnya dia gubah sebuah lagu. Dan ternyata lagu itu saya ingat sampai sekarang. Dia nyanyi gini, saya ini sebenarnya orang baik, tapi dosa bikin jadi tidak baik. Hari ini saya baik, besok-besok tidak baik. Jadi sebenarnya saya tidak baik gitu. Alkitabiah kan? Allah menciptakan kita sempurna kan? Baik, bahkan amat baik kan? Tapi dosa yang membuat kita menjadi tidak baik. Kami ketawa kayak Anda ketawa begini. Kami pikir selesai. Dia bilang, tapi ada ayat 2. Dia nyanyi lagi ayat 2. Saya ini sebenarnya tidak baik, tapi Kristus bikin saya jadi baik. Hari ini tidak baik, besok-besok makin baik. Jadi sebenarnya saya orang baik. Ayo, buat kita bait 1 atau bait 2? Bait 2. Kalau bait 1 keluar dari sini gitu. Jadi kita ini sebenarnya sudah mati bagi dosa. Pendeta Stephen Tong merumuskannya dalam bahasa Inggris yang paling bagus. Dia bilang begini, Jesus die for sin. Ya, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Jesus die for sin. Kita sekarang karena percaya kepada Kristus, kita die to sin. Mati terhadap dosa. Dan orang yang di luar Kristus, dia die in sin. Saya Inggris nggak sih orang-orang ini? Jesus die for sin, ya. Kita karena percaya kepada Kristus, kita die to sin. Orang yang tidak percaya kepada Kristus, dia die in sin. Nah, sebagai hamba kebenaran, supaya kita hidup sebagai hamba kebenaran, kita mesti dibaharui kan? Benda apa yang paling populer waktu Paskah? Telur. Kenapa telur menjadi simbol Paskah? Ayo. Waktu saya masih kecil, waktu sekolah minggu, pendeta bilang, anak-anak minggu depan bawa telur Paskah di gereja ya, kita rayakan Paskah. Saya bawa. Disembunyikan oleh guru-guru sekolah minggu, saya cari.
dapat saya, sudah lupa saya dapat berapa buah ya. Pulang saya kasih mama saya. Saya kasih mama saya tanya, "Mak, kenapa makan telur di hari Paskah kok repot banget?" Kan gitu. Bayangkan, untuk makan telur di hari Paskah kan, diambil kan, direbus, dihias kan, bawa ke sekolah minggu, disembunyiin, baru dicari, ayo. Mama saya nggak bisa jawab karena dia tidak belajar teologi. Mama saya bilang apa? Apa yang disuruh pendeta, ikut aja, rebel amat kau, kan gitu. Nanti belajar teologi baru dikasih tahu. Sering kalau telur itu kehidupan baru. Nggak benar tapi nggak pas. Yang tepatnya lah, telur adalah benih kehidupan baru. Ketika kita pegang sebuah telur, kita belum pegang seekor ayam kan? Tapi kita sedang pegang benih dari seekor ayam. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, benih kehidupan kekal sudah ada. Walaupun mati. Ya. Supaya telur jadi ayam mesti dierami kan? Kematian bagi kita lah sekedar dierami. Supaya jadi ayam. Ngerti gak sih orang-orang ini? Kayak bengong-bengong ya orang-orang ini. Saya sudah 50 berapa tahun jadi pendeta, 54 atau 57 jadi pendeta. Dan selama saya berkhotbah, saya selalu memperhatikan dari mimbar caranya jemaat mengangguk ya. Seumur-umur jadi pendeta, saya menemukan 2 macam anggukan. Anggukan pertama turun naik sama mantapnya. Itu semangat saya bertambah. Anggukan itu turunnya pelan-pelan dan saya kaget itu. Itu mengangguk juga. Tapi kalau dia buat saya cepat-cepat amin lah kau ya gitu. Nah, mengapa Anda rajin ke gereja? Mengapa Anda tidak berbuat jahat, berjuang untuk melawan dosa? Bukan supaya Anda masuk surga. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, kehidupan kekal kita sudah punya. Mengapa kita lakukan semua? Mengapa kita harus hidup sebagai hamba kebenaran? Itu tidak ada menjaga agar telur itu tidak busuk sebelum dierami. Kok angguk lah kalau ngerti. Gini, udah punya telur kan? Telur itu mesti dijaga agar ketika dierami dia belum busuk kan? Bayangkan kalau dia udah busuk baru dierami kan? Keluar anak ayam enggak? Enggak. Sampai induknya ikut busuk pun kan gitu. Enggak pakai jadi anak ayam kan? Jadi sebenarnya hidup kekal kita sudah punya. Coba Yohanes 3:16 yang terkenal bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak dibilang tidak mati, ya, tapi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahasa Yunani itu punya tensis ya, sama bahasa Inggris ada tensis-tensisnya, dan itu ditulis dalam bentuk present tense, karena diterjemahkan dengan melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau future tense berarti melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita sudah punya hidup yang kekal. Benihnya. Nah, supaya kita jaga benih itu sampai kita mati. Ya, sampai kita mati. Mati dalam iman. Ya udah kalau nggak ngerti. Jadi bedanya orang Kristen berbuat baik dengan orang lain berbuat baik apa yo? Dan itu perbedaan konsep keselamatan dalam kekristenan dengan konsep keselamatan misalnya dalam selamat kalau dia berbuat baik ya. Berbuat baik dicatat, berbuat jahat dicatat kan?
computerized di surga. Ketika hari kiamat Anda diadili kan, perbuatan baik di kanan, perbuatan jahat di kiri. Berat kanan ada saldo, masuk surga kan? Berat kiri defisit, masuk neraka. Kiri kanan sama berat, kemanalah kau? Konsep seperti itu bukan konsep Kristen ya. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Tidak sempurna, ya kan? Sempurnanya nanti ketika Kristus datang kembali. Karena itu, kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Hiduplah selalu sebagai hamba kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Terakhir, pernah dengar gak tingkat-tingkat kebenaran? Kebenaran itu punya tingkat. Ada dimensinya juga, tapi saya agak bilang, Anda bisa lihat di YouTube aja dimensi-dimensi kebenaran. Tapi tingkat kebenaran. Tingkat kebenaran yang paling pertama adalah kebenaran indrawiah. Apa yang kita terima dengan panca indera kita. Apa yang kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Itu kebenaran indrawiah. Kebenaran indrawiah itu kadang-kadang tidak benar. Maka tingkat kedua adalah kebenaran ilmiah. Gini contoh, matahari terbit di timur, terbenam di barat kan? Itu kebenaran apa? Indrawiah. Secara indrawi kita bilang matahari yang bergerak, ya enggak? Tapi secara ilmiah, bukan matahari yang bergerak, tapi bumi lah yang bergerak gitu. Satu waktu di gereja kami itu ada undakannya, tangga-tangga turun ke parkiran. Satu waktu dengan ibu pendeta kami berdua jalan berdampingan menuruni tangga itu. Ibu itu pakai hak tinggi. Jadi waktu menuruni tangga itu kami berdua ngomong pelayanan. Dia tersandung hampir jatuh. Saya rangkul. Ada jemaat yang lihat pas rangkulnya doang. Kami digosipin. Pak pendeta sama ibu pendeta mesra loh. Masa? Mau lihat dengan mata gue sendiri kan? Itu kebenaran indrawiah kan? Itu belum tentu kebenaran ilmiah. Jadi, walaupun dikatakan kita hamba kebenaran, jangan cuma hamba kebenaran indrawiah. Apa yang Anda baca di YouTube, di WhatsApp, belum tentu kebenaran. Paling tidak Anda sampai pada kebenaran ilmiah. Dan tingkat yang tertinggi adalah kebenaran ilahiyah. Kebenaran ilahiyah itu adalah kebenaran berdasarkan firman. Kalau orang tampar pipimu yang kanan, kebenaran ilmiah bilang apa? Balas juga kan? Kebenaran ilahiyah bilang apa? Kasih juga pipi yang kiri. Itu gaya bahasa hiperbola, jangan dibikin secara huruf. Biar saya pendeta jangan coba-coba bilang begini, gua mau tes pendeta ini taat sama firman gak gitu. Tampar pipi kanan saya, jangan harap saya kasih pipi kiri. 7 jab balasannya gitu. Itu gaya bahasa hiperbola ya, gaya bahasa untuk menekankan makna. Jadi mari di tengah-tengah kondisi masyarakat kita di mana hampir tidak ada kebenarannya, mari hidup sebagai hamba kebenaran. Di kantor Anda bekerjalah dalam kebenaran. Berkata benar, berpikir benar. Dan kebenaran itulah yang sudah susah diperoleh di negeri kita kan. Gak usah di DPR, MPR sana. Di traffic light aja udah susah kan. Ya kadang-kadang bingung, yang benar mana sih? Merah stop, hijau jalan. Yang benar yang mana? Kalau saya lihat udah berubah ya. Merah jalan, hijau tancap, kuning siksak kan gitu.
kebenaran. Kalau kita betul-betul hidup dalam Kristus, mari hidup sebagai hamba kebenaran. Saya mau tutup dengan dongeng. Mau didongengin nggak? Mau nggak mau, saya yang berkuasa ngomong kok. Di satu desa di dataran tinggi, cuma ada satu sumber air. Seluruh penduduk desa minum dari air itu. Pada suatu malam, dewa air datang kepada salah satu penduduk desa itu. Dewa air bilang begini, besok pagi jam 10 saya akan mantra air ini. Sehingga siapapun yang minum air ini jadi gila. Orang yang sudah dikasih tahu dewa ini bangun pagi-pagi ya. Seluruh wadah air di rumahnya dia isi dengan air yang belum dimantra oleh dewa. Penduduk desa yang lain tidak tahu. Di atas jam 10 mereka masih minum air itu. Akibatnya di atas jam 10 seluruh penduduk desa itu sudah gila. Kecuali dia. Tapi apa akibatnya? Dia lain dianggap gila. Karena semua orang sudah gila kecuali dia. Dia lain dianggap gila. Kemanapun dia pergi penduduk bilang gila loh kan gitu. Dia stres. Dia bilang daripada gua dibilang gila, mendingan gua minum juga air ini. Dia pulang, dia buang semua air di rumahnya, dia minum air itu. Setelah dia minum air itu, desa itu normal. Normal karena gila semua. Jadi saya tutup renungan nih, selamat jangan gila. Amin. Bapa di surga, firman-Mu telah hamba-Mu jelaskan, Roh Kudus memeteraikan pengajaran ini dalam hati anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk bekerja di Raja Wali Group ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta udah buat firman-Nya. Jadi kita yang sudah dibenarkan, kita mulai dari sekarang, kita lihat point of view kita, dimanapun kita ditempatkan harus yang benar. Jadi jangan gila ya. Kita nyanyi pengumuman dulu, kita persekutuan doa untuk hari Jumat, masih waktunya sama. Pendeta akan dibawakan oleh Pendeta Asmoro. Kemudian untuk persekutuan doa kita ini, kita juga masih ada persembahan yang bisa ditransfer ke rekening yang ada di depan atau bisa ada di kotak. Sebelum kita doa syafaat, mari kita nyanyikan satu lagu, Lingkupiku. Kemudian setelah itu Bapak Pendeta akan berdoa syafaat untuk kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anak Tuhan di tempat ini boleh diberi kesempatan dan fasilitas untuk
berjumpa dengan Tuhan secara khusus dalam persekutuan doa ini. Maka kami mohon kiranya Tuhan memberkati perjumpaan kami ini sehingga ketika kami kembali dengan pengetahuan yang bertambah, pemahaman yang baru, dan juga tekad untuk makin hari hidup dalam kebenaran. Maka kami mohon Tuhan, berkatilah kami masing-masing. Tidak hanya dengan berkat-berkat jasmani, tapi juga dengan berkat-berkat rohani. Maka kami berdoa untuk Raja Wali Group ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Raja Wali Group ini, sehingga apapun yang diusahakan berhasil dan membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi semua orang yang ada di dalamnya. Maka kami berdoa memberikan dia hikmat, kebijaksanaan, kearifan untuk dapat memimpin perusahaan ini, sehingga setiap kebijakan yang dia ambil berdampak bagi pertumbuhan dan kemajuan perusahaan ini. Begitu juga yang memimpin seluruh grup dan segala anak perusahaan yang berada di bawah grup ini, manajemennya, staf, dan sampai kepada karyawan. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan berhasil, yang pada gilirannya juga membuat perusahaan ini makin hari berkembang dan maju. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang bekerja di sini, baik yang hadir hari ini maupun yang tidak sempat hadir karena tugas di luar. Tuhan berkati setiap karyawan di sini, anak-anak Tuhan secara khusus, agar sebagai anak-anak Tuhan, setiap orang dapat bekerja dalam kebenaran. Jauhkanlah kami, jauhkanlah anak-anak Tuhan ini dari berbagai godaan untuk hidup sebagai hamba dosa, melainkan hidup sebagai hamba kebenaran. Berkati rumah tangga masing-masing, berkati karir dan prestasi masing-masing, kinerja masing-masing, sesuai dengan apa yang ditugaskan. Dengan demikian apapun yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan ini, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Maka kami juga berdoa, semoga Tuhan memberkati proses pemasarannya, sehingga hotel dan Raja Wali Place ini, serta Office Tower boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat. Kami berdoa untuk kesembuhan bagi saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Dan kami berdoa semoga ia juga dalam proses pemulihannya Tuhan boleh sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, Kau tilip saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh ini, topang mereka, cukupkanlah segala kebutuhan, dan berkatilah setiap pelayanan, pengobatan, dan apa saja yang mereka terima, baik dari para dokter, tapi juga dari keluarga yang mendampingi. Semoga semuanya berjalan dan menjadi berkat bagi kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk persekutuan doa ini, Tuhan memberkati pengurusnya, dan biarlah setiap anak Tuhan di tempat ini boleh diberi kerinduan yang kuat untuk selalu mau berjumpa dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk persembahan yang kami berikan. Semoga persembahan kami ini boleh diberkati Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, keamanan, penegakan hukum, keadilan, semua ya Tuhan. Kiranya pemerintah kami diberi komitmen untuk melakukannya semua dengan baik, bertanggung jawab dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya menjelang pemilihan umum, Tuhan berikan kepada para elit politik kami komitmen untuk jujur, adil, benar, dan takut akan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kabulkanlah doa pribadi yang juga naik masing-masing dari hati tiap orang yang diam-diam dipanjatkan kepadamu. Engkau tahu satu persatu. Engkau jawab setiap doa secara pribadi. Bapa di surga, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Mari silakan berdiri, terimalah berkat
dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau pergi. Tuhan memberkati engkau dengan apapun yang engkau kerjakan menurut kehendak Tuhan. Dan Tuhan menjadikannya berhasil. Tuhan memberkati engkau dalam apapun keadaanmu. Dan semua berkat ini terimalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.